Viral denda kaburan di Taiwan benar-benar akan naik ya, dan ini luar biasa. Dulu nih dari tanggal 22 Juni 2022 itu sudah ada wacana, udah ada beritanya. Ini beritanya yaitu denda kaburan yang semula 2.000 sampai 10.000 itu akan dinaikkan 150.000 maksimal. Dan kemarin di revisi kedua itu juga ada ini yang viral, bahwasanya dendanya memang 99% ini akan disetujui kelihatannya ya, tapi ini belum ketok palu, tapi ini sudah kedua kalinya ini dipublikkan, berarti ini juga akan terjadi. Lalu bagaimana nasib kaburan? Nah teman-teman semuanya, hari-hari ini viral selebaran ini ya, screenshotan ini di Facebook, di TikTok, di manapun berada, juga udah dibahas oleh Kak Agung dan lain-lain sebagainya, bahwasanya ini adalah revisi aturan terbaru yang walaupun hari ini belum ketok palu, tapi kelihatannya sih serius gitu ya. Kenapa saya bilang serius? Dulu ini ada beritanya, dulu itu tanggal 22 Juni 2022 aturan ini sudah mulai diperkenalkan ke publik ya. Revisi ini sudah mulai dipublikkan, beritanya juga ada di manapun ada, bahwasanya setelah puluhan tahun tidak ada perubahan, denda antara 2.000 hingga 10.000 untuk kaburan yang tertangkap maupun yang menyerahkan diri. Maka tahun kemarin itu pemerintah itu sudah ada rencana untuk menaikkan denda. Waktu berita dulu itu dimuat, itu banyak juga teman-teman yang intinya tidak percayalah atau bilangnya hoak dan sebagainya lah. Itu banyak sekali, dan ternyata hari-hari ini keluar lagi beritanya, di mana revisi ini udah revisi hampir final ya. Revisi ini tinggal menuju ketok palu aja. Nah keluar lagi nih screenshotan yang bahasa Mandarin itu. Nah intinya gimana? Dendanya itu naik ya, naik antara 30 sampai 150.000 ya untuk dendanya. Jadi ada beberapa denda untuk TKI, denda untuk majikan, denda untuk agensinya. Nah, kalau kita merujuk peraturannya itu kurang lebih ya, untuk dendanya itu minimal 30.000 sampai paling banyak itu 150.000. Kalau kita merujuk peraturan saat ini, denda antara 2.000 sampai 10.000 kan rata-rata 10.000. Nah, mungkin juga jadi 150.000 atau sekitar 75 juta rupiah lebih. Itu untuk TKI-nya ya. Dengan aturan yang baru ini, jika nanti sudah ketok palu, maka ada beberapa hal yang bikin teman-teman kaburan di Taiwan itu mungkin sedih ya. Kenapa? Pertama, dengan denda sebesar itu pasti cari majikan itu susah, pertama. Kedua, yang sudah kabur mau pulang gimana caranya itu. Sedangkan fakta di lapangan itu, kalau kita tertangkap Pak D, kemudian kita nggak bisa bayar denda, ya kita nunggu di detasemen gitu loh. Ada yang disuruh kerja untuk bayar denda, tapi kalau dendanya sebanyak ini, ya mau sampai tuwek apa di penjara di sana kan? Atau orang Indonesia, keluarga kita yang di Indonesia yang harus capek-capek mengirim uang ke sana kan juga kasihan juga ya. Tapi dengan denda sebesar ini mungkin juga nggak tahu lah. Saya antara sedih ya dengan aturan yang besar seperti ini. Ya memang kabur itu tidak dianjurkan kabur di luar negeri, tapi kan alasan kabur itu juga berbagai macam ya. Ada yang tertekan, ada yang minta pertolongan, nggak bisa. Kita tahu sendirilah, kita minta tolong ke agensi itu tidak semua agensi itu juga kerja. Kita 1955 juga kita ada masalah telepon 1955 itu sering kalinya malah masalahnya makin runyam karena perantara atau mediasi antara pekerja dan majikan yang kurang bagus juga gitu. Dengan denda segini nggak tahu ini tujuannya apa ya. Tapi ya bagaimanapun untuk teman-teman, ini dendanya ini belum fix. Kalau kemarin tuh beredar berita ada amnesti yang katanya dendanya cuma 2.000 bisa pulang, hingga hari ini juga belum terlaksana, dan bahkan malah keluar ini ya, revisi kedua dari aturan yang baru ini. Dan ya semoga tidak segera diketok palu lah teman-teman, ada kesempatan pulang. Kasihan nanti kalau udah ketangkep gak bisa bayar denda, dia harus dipenjara sampai dia bisa bayar denda. Itu rata-rata ya seperti itu. Jadi untuk saat ini jangan panik dulu. Dengan aturan baru ini. Kenapa? Karena biasanya tetap ada remisi, tetap ada seperti pengurangan denda, remisi lah, ada amnesti dan sebagainya. Itu mungkin bisa memanfaatkan itu, tapi ya itu tadi, jangan sampai ketangkep. Kalau ketangkep ini udah diberlakukan, gimana kita mau bayar coba? Kalau denda 10.000 kita kerja 10 hari insya Allah udah bisa bayar, tapi kalau dendanya
75 juta, 150 ribu NT. Masa kita mau kerja setengah tahun? Ya kalau bisa kerja terus lah, kalau ketangkep mau gimana. Nah, itu informasi ya untuk teman-teman yang saat ini statusnya kaburan di Taiwan. Ini peraturan belum disahkan, belum diketok palu, tapi ini udah revisi kedua, di mana aturan revisi pertama dikeluarkan Juni lalu, dan ini revisi kedua dikeluarkan baru-baru ini. So teman-teman semua, bagaimanapun memang setiap negara punya aturan, jadi lebih baik resmi daripada kabur, karena kabur mungkin nasibnya akan sesusah di Malaysia nanti ya ke depan di Taiwan. So teman-teman percaya, apapun masalahnya selesaikan dengan baik. Kalau memang tidak mampu bekerja dalam satu majikan itu dan tertekan, lebih baik kembali ke Indonesia daripada kabur.